Inilah dua turis lokal dari mancanegara. Ibu Nguyen. Ada perjalanan yang kita lakukan hanya untuk sampai ke sebuah tempat. Tetapi ada juga perjalanan yang sebenarnya ingin kita simpan sebagai kenangan. Perjalanan kami ke Bali kali ini mungkin termasuk yang kedua. Karena bagi kami, Bali bukan sekadar tujuan wisata. Ada sesuatu yang membuat perjalanan ini terasa berbeda. Hari ini kami membawa orang tua kami. Dan ini adalah salah satu momen pertamanya melihat Bali lebih dekat. Bukan hanya dari cerita, bukan dari foto, bukan dari layar televisi, tetapi dengan penglihatannya sendiri, dengan langkah kakinya sendiri, dengan merasakan langsung panas matahari Bali, angin lautnya, jalan-jalannya, dan segala sesuatu yang selama ini mungkin hanya dia bayangkan. Oke, kita jalan dulu ke GWK. Oke. Dari penginapan di Sanur. Coba GWK. Kami sampai di Bali setelah perjalanan panjang dari Yogyakarta. Mobil kecil yang kami gunakan juga bukan mobil yang istimewa. Hanya sebuah Daihatsu Ayla 1000 cc. Tapi mungkin justru karena itulah perjalanan ini terasa lebih personal. Mobil kecil ini sudah membawa kami melewati jalan yang panjang dari Yogyakarta, menyusuri Jawa, menyeberangi Selat Bali, dan sekarang kami sudah berada di Pulau Dewata. Pagi ini kami berangkat dari Sanur. Tujuan kami Garuda Wisnu Kencana GWK. Salah satu ikon yang rasanya wajib kami datangi dalam perjalanan pertama orang tua kami ke Bali. Pagi itu, kami meninggalkan penginapan di Sanur. Suasana Bali mulai hidup. Ada orang yang berangkat bekerja, ada wisatawan yang mulai mencari sarapan, ada kendaraan yang hilir mudik, dan di antara semua kesibukan itu, sebuah Ayla kecil membawa satu keluarga yang sedang menikmati perjalanan. Mungkin bagi kita yang sudah pernah datang beberapa kali, Bali sudah terasa biasa. Tetapi bagi seseorang yang baru pertama kali datang, setiap hal bisa menjadi pengalaman. Sebuah pura, sebuah patung, ornamen di depan rumah, bahkan bentuk jalan dan bangunannya. Hal-hal yang bagi kita mungkin biasa, bisa menjadi sesuatu yang baru bagi orang lain. Nanti kita ini aja cobain. Orang tua kami bertanya, masih jauh? Ya, ini sering jadi pertanyaan ya sepanjang jalan. Masih jauh? Padahal sebenarnya semua orang tahu bahwa perjalanan memang belum selesai. Tetapi pertanyaan itu akan selalu muncul. Dan entah kenapa, justru pertanyaan sederhana seperti ini yang membuat perjalanan terasa hidup. Kalau mau dari tol aja. Dari tol coba ya. Aku bikin settingannya pakai tol. Iya. Road trip memang seperti itu. Tidak selalu nyaman, kadang panas, kadang macet, kadang badan pegal, kadang salah jalan. Tetapi ada sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh perjalanan singkat. Waktu bersama.
tol tol apa namanya ini di Bali? Bali Mandara. Bandara, oh Bali Bandara ya? Iya. Kurangnya kecepatan. Oke. Gerbang tol Benoa. Benoa po. Benoa 1 kilometer. Nanti kita lihat berapa biaya tolnya. Udah dikeluarkan kartunya? Belum. Ay. Oke. Use the left 2 lanes to turn slightly left onto the slip road. Continue for 2 kilometers. Nih guys, gerbang tol Benoa. Kurangi kecepatan. Ini adalah tol laut. Nah itu dia pung. Kita akan melewati. Tol di atas laut. Kalau mau lihat hidupkan apanya, oke. Enggak, yang maksud M-nya. M. Oh iya. Tetap ada udah ngerekam yang merah kan? Iya. Jadi dia berkonfirmasi rekamannya. Oh. Nah, di sini lah Pung, tol itu bisa dilewati kereta. Biasanya kan nggak bisa. Ini dia guys, gerbang tol Benoa. Kita coba dulu kartunya nih, bisa apa enggak? Kalau nggak bisa metong. Bisa kalau bisa kalau. Bisa, puji Tuhan, bisa guys. Wuhui. Saldo berapa? Enggak ada tadi. Kita lihat. Cukup kok, paling 15.000. Nanti kita isi lagi aja. Kalau enggak ada yang jual. Bandara Ngurah Rai 1 kilometer, Kute 1 kilometer, bisa ke Nusa Dua dan Jimbaran. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Itu dia laut. Oh, belum kelihatan ya. Di atas laut kita ini. Tuh ada motor di tol. Itu dia guys, pemandangannya bagus banget. Pemandangannya bagus banget di tol. Tolnya di atas laut. Mana lambangnya? Wow, keren. In 500 meters, take the exit. Oh, udah exit aja kita. Karena emang pendek. Nanti kita cobain yang panjang ya. Ke Nusa Dua kita nanti. Take the exit. Biasa guys, Bali. Biasa. Ini dia banyak rute-rutenya. Continue for 2 kilometers. Jalan Ngurah Rai kita. Jadi itu exit. There's congestion on Jalan Bypass Ngurah Rai that is causing a delay. You can avoid it by going via Jalan Raya Uluwatu, which saves 4 minutes, but also has tolls. If you prefer to stay on the current route, tap no. Ini juga. There's congestion on Jalan Bypass Ngurah Rai that is causing a delay. You can avoid it by going via Jalan Raya Uluwatu, which saves 6 minutes, but also has toll. Cerah kali loh Pak. Mantap. Iya, karena dia siang cerah dia. Iya. Nah, itu dia lautnya guys. Semakin jauh meninggalkan Sanur, pemandangan Bali perlahan berubah. Dan mungkin inilah salah satu hal yang membuat perjalanan darat terasa menarik. Kalau naik pesawat, kita hanya melihat Bali ketika pesawat mendarat. Tetapi dengan mobil, kita melihat perubahan itu sedikit demi sedikit. Satu kawasan berganti kawasan lain. Bangunan berganti, jalan berganti, suasana berganti, dan tanpa terasa, kita semakin mendekati kawasan selatan Bali. Memang keren, tol laut Bali. Itu udah mau dibangun lagi tahap itu.
Oh iya ya? Enggak kak, Oh, udah ya? enggak tap berarti. Udah dipotong di sana. Oh iya. Karena satu tarif aja. Yang ini. Tap aja dia. Langsung dipotong. Setelah perjalanan dari Sanur, akhirnya kami mulai mendekati kawasan Ungasan. Disinilah Garuda Wisnu Kencana berdiri. Taman Budaya GWK merupakan kawasan budaya dan seni yang luasnya sekitar 60 hektar. Di dalamnya terdapat berbagai ruang pertunjukan, plaza, taman, dan tentu saja patung Garuda Wisnu Kencana yang menjadi ikon utamanya. Dan ketika pertama kali melihatnya dari kejauhan, ada satu hal yang langsung terasa. Besar, sangat besar. Mungkin kamera bisa merekam bentuknya, tetapi kamera tidak selalu bisa merekam rasa ketika pertama kali melihat sesuatu yang begitu besar. Kita di GWK. Pagi ini kita mau nunggu shuttle bus. Setelah tadi di situ periksa bentar tiket apa yang kita beli berapa dan sudah bayar atau belum. Sekarang kita di bus, harus shelter bus, menunggu shelter bus ke lokasi GWK. Oke, ini shuttle busnya, kita naik. Oke, ya, masih menunggu. Kita sudah di shuttle bus, tapi masih menunggu penumpang lain. Biar penuh baru jalan. Kita sudah jalan, yang lain masih belum datang. Shuttle bus.
Oke, ini dia GWK. Wah, harus foto dulu ya nih. Foto dulu lah. Is enak cuacanya kayak gini aja lah. Cepung, langsung masuk. Loh, Kampung di luar. Inilah 2 turis lokal dari mancanegara. Ibu Nguyen. Ya. Yang mundur kalian kena air. Ya. 1, 2. Mereng. Oke. Golong dulu apanya? Bajunya. Gulung-gulung. Nah. Coba gini pegang tasnya gini. Di tangan kiri. Nah, gitu lah. Ke bawah aja, ke bawah. Nah, gitu. 1, 2. Angkat di sini. Nah, oke. 1, 2. Gate entrance, kita scan tiket untuk GWK. Terima kasih. Mari kita jalan. Anantasesia. Oke. Ini adalah Anantasesia. Anantasesia dikenal dengan nama Sesya Naga atau Adisesia. Ia adalah salah satu makhluk ciptaan yang pertama. Anantasesia kerap digambarkan berwujud ular naga dengan ribuan kepala berhias mahkota intan permata yang juga menjadi tempat pembaringan Dewa Wisnu. Ia disebut sebagai sesuatu yang abadi yang akan tetap ada saat seluruh alam semesta musnah. GWK sebenarnya bukan hanya tentang satu patung besar. Kawasan ini dirancang sebagai taman budaya yang mempertemukan seni, budaya, lanskap, dan ruang pertunjukan. Ada Plaza Wisnu, ada Plaza Garuda, ada Lotus Pond. Ada berbagai ruang pertunjukan dan area yang memang dirancang untuk kegiatan budaya dan acara berskala besar. Jadi ketika kita berjalan di sini, yang kita lihat bukan hanya sebuah objek wisata. Kita sedang berjalan di sebuah ruang yang ingin memperkenalkan satu bagian dari identitas Bali kepada pengunjung. Dan bagi keluarga kami, ini menjadi semacam perjalanan kecil mengenal Bali. Dari situ, oh enggak. Besar kali patungnya, nak. Halo. Halo. Halo Grandpa. Kita menuju GWK yang sesungguhnya. Ada satu cerita yang menarik di balik sosok Garuda. Dalam kisah mitologinya, Garuda dikenal sebagai sosok yang sangat berbakti kepada ibunya,
Dewi Winata. Ia berusaha mendapatkan Tirta Amerta demi membebaskan ibunya dari perbudakan. Karena itu Garuda bukan hanya digambarkan sebagai makhluk yang kuat, ia juga menjadi simbol kesetiaan, pengabdian, dan pengorbanan. Dan entah mengapa, ketika mendengar cerita itu, saya justru teringat kepada orang tua, tentang bagaimana seorang anak tumbuh, tentang bagaimana orang tua menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk anak-anak, mengantar, menunggu, mencari nafkah, mendidik, mendoakan, dan kemudian suatu hari anak-anak mereka membawa mereka berjalan-jalan. Bukan lagi orang tua yang mengantar anak melihat dunia, tetapi anak yang berusaha mengajak orang tuanya melihat dunia. Perjalanan mencari sesuatu dari GWK, melihat makna di balik GWK yang kita telusuri. Tidak hanya kita nikmati pemandangan-pemandangan yang tersedia, yang diukir sedemikian baiknya, namun kita mencari makna, bahkan pola di balik cerita tentang Garuda Wisnu Kencana atau kompleks Garuda Wisnu Kencana ini secara keseluruhan. Mungkin kita bisa berefleksi secara pribadi, apapun itu refleksinya. Mari kita lanjutkan perjalanan. Kita menembus salah satu sisi gang GWK, ngarai di antara ngarai yang didesain sedemikian rupa dan membuat spot pemandangan terhadap GWK itu sendiri sedemikian menakjubkan di depan sana. Elvan çok dağınık duruyorlar. Bir düzeltsene onları. Yakmasın diye. Kamera. Oh, nice. Okay. Thank you very much. Thank you. Yes, could you make one of us? Yeah? He's ready for a second. Okay. Let's take a picture. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Change your pose. 1, 2, 3. One more. Change pose. 1, 2. 1, 2. You can check pose. No, it's fine. I believe you. Saya kira bagian paling berharga dari perjalanan ini bukanlah patung setinggi 121 meter itu, bukan pula foto yang nantinya kami unggah,
bukan juga berapa banyak tempat yang berhasil kami kunjungi, tetapi kesempatan untuk melihat orang tua tersenyum di tempat yang belum pernah dia datangi. Karena kita sering lupa bahwa waktu bersama orang tua tidak pernah benar-benar panjang. Kita masih muda, kita berpikir nanti saja, nanti kalau ada uang, nanti kalau sudah libur, nanti kalau sudah tidak sibuk. Padahal nanti tidak pernah memberikan kepastian. Maka ketika ada kesempatan, barangkali tidak perlu menunggu perjalanan yang sempurna. Tidak harus mobil mahal, tidak harus hotel mewah, tidak harus itinerary yang sempurna. Kadang sebuah aila kecil pun sudah cukup, asalkan di dalamnya ada orang-orang yang kita cintai. Kalau kita mundur sedikit, perjalanan ini sebenarnya tidak dimulai tadi pagi. Perjalanan ini dimulai sejak kami meninggalkan Yogyakarta. Dari sana kami menempuh jalan panjang, dan ketika sampai di Banyuwangi, jalan raya membawa kami sampai ke ujung Jawa. Lalu laut memisahkan kami dari Bali. Kami memasukkan mobil kecil ini ke dalam feri, menyeberangi Selat Bali, dan akhirnya roda mobil kembali menyentuh tanah. Sekarang kami sudah berada di sini, di bawah Garuda Wisnu Kencana. Kalau dipikir-pikir, sebuah perjalanan memang seperti kehidupan. Kadang jalannya lurus, kadang berbelok, kadang kita berhenti, kadang kita tidak tahu apa yang ada di depan. Tetapi selama kita terus berjalan, selalu ada tempat baru yang akan kita temui. Dan disinilah perjalanan kami sampai pada salah satu momen yang paling ingin saya ingat. Orang tua kami berdiri untuk pertama kalinya di hadapan Garuda Wisnu Kencana. Patung ini menggambarkan Dewa Wisnu yang mengendarai Garuda. Tingginya sekitar 121 meter jika dihitung bersama pedestalnya, dengan bentangan sayap Garuda mencapai sekitar 64 meter. Tetapi bagi kami, angka-angka itu bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah wajah orang tua kami ketika melihatnya. Karena ada perjalanan panjang yang membawa dia sampai ke tempat ini. Ada jalan dari Yogyakarta, ada penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk, ada berjam-jam duduk di dalam mobil kecil, ada lelah, ada berhenti untuk makan, ada rasa mengantuk, ada mungkin sedikit pegal. Dan semuanya akhirnya membawa kami sampai di sini. Garuda Wisnu Kencana. Dan sebelum meninggalkan GWK, kami tentu saja mengabadikan beberapa foto. Karena mungkin beberapa tahun dari sekarang, ketika rambut orang tua kami semakin putih, ketika tubuhnya tidak lagi sekuat hari ini, foto-foto ini akan menjadi jauh lebih berharga. Kita akan melihat foto ini dan mengingat kembali sebuah perjalanan. Ini waktu kita ke Bali. Ini waktu kita naik mobil dari Jogja. Ini waktu pertama kali ibu melihat GWK. Dan mungkin yang tersisa bukan lagi ingatan tentang harga tiket, bukan tentang berapa kilometer perjalanan, bukan tentang hotel tempat kami menginap, tetapi kita pernah bahagia bersama di sana. Hari itu kami akhirnya meninggalkan Garuda Wisnu Kencana. Tetapi rasanya kami tidak benar-benar meninggalkan tempat ini, karena ada sesuatu yang kami bawa pulang. Sebuah kenangan tentang Bali, tentang perjalanan panjang dari Yogyakarta, tentang sebuah mobil kecil bernama Ayla, tentang jalan yang panjang, tentang laut yang kami seberangi, dan terutama tentang orang tua. Orang-orang yang dulu membawa kita kemana-mana, dan sekarang giliran kita membawa dia melihat dunia. Mungkin suatu hari nanti
Perjalanan ini hanya tinggal cerita. Ayla mungkin sudah berganti. Jalan yang kami lewati mungkin sudah berubah. Bali mungkin tidak lagi sama. Tetapi semoga satu hal tidak berubah. Kenangan bahwa pernah ada satu perjalanan ketika kami sekeluarga bersama-sama datang ke Bali dan melihat Garuda Wisnu Kencana untuk pertama kalinya. Karena pada akhirnya perjalanan terbaik bukanlah perjalanan yang paling jauh, tetapi perjalanan yang membuat kita semakin dekat dengan orang-orang yang kita cintai.